Selamat bertemu lagi anak-anak. Hari ini kita masih belajar tentang kelistrikan. Setelah kita belajar tentang listrik statis, maka hari ini kita belajar listrik dinamis atau elektrodinamika. Materi yang kita pelajari adalah kuat arus dan beda potensial. Peralatan listrik di rumah seperti televisi, laptop, HP, kipas angin, mesin cuci, dan lain-lain, ini bekerja berdasarkan listrik mengalir atau elektrodinamika, yaitu muatan-muatan listrik yang berpindah dalam rangkaian tertutup yang disebut rangkaian listrik. Pengertian arus listrik dapat saya gambarkan di sini ada dua buah benda, A dan B. Benda A, kalau kalian perhatikan, memiliki 6 proton, 2 elektron, sehingga benda A kelebihan 4 proton. Maka benda A bermuatan plus 4. Benda B memiliki 3 elektron, 1 proton, berarti kelebihan 2 elektron, sehingga benda B bermuatan min 2. Benda A bermuatan positif dan benda B bermuatan negatif. Jika keduanya dihubungkan dengan kawat penghantar, maka nanti proton dari benda A akan berpindah ke B. Sedangkan elektron dari benda B akan berpindah ke A. Perpindahan muatan ini menimbulkan arus listrik dari A ke B. Apa itu arus listrik? Arus listrik adalah muatan-muatan listrik yang mengalir. Penyebabnya adalah adanya beda potensial. Arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Sehingga dari contoh di atas, berarti yang potensialnya tinggi adalah A, sedangkan yang potensialnya rendah adalah B. Sebuah benda semakin positif, maka semakin besar atau tinggi potensial listriknya. Saya gambarkan dua buah benda lagi, yaitu A dengan B. Kalau kalian perhatikan jumlah proton dan elektronnya, maka benda A bermuatan plus 4 dan benda B bermuatan plus 2. Artinya A lebih positif dibandingkan B. Sehingga benda A itu memiliki potensial tinggi, sedangkan benda B memiliki potensial rendah. Apabila dihubungkan dengan kawat penghantar, maka nanti muatan positif akan berpindah dari A yang jumlahnya banyak ke B yang jumlahnya sedikit. Kalian lihat gambarnya. Ya. Aliran muatan positif dari A ke B berarti ada aliran muatan negatif dari B ke A. Ya, sehingga timbul arus listrik yang mengalir dari A ke B. Kemudian sebuah benda semakin negatif, maka semakin kecil atau rendah potensial listriknya. Saya gambarkan dua buah benda A dan B. Kalian perhatikan jumlah proton dan elektronnya. Maka benda A berarti bermuatan min 3 dan benda B bermuatan min 1. Karena benda A itu lebih negatif, ya, berarti benda A ini berpotensial rendah, sedangkan benda B berpotensial tinggi. Sehingga jika dihubungkan dengan kawat penghantar, elektron akan berpindah dari benda A yang jumlahnya banyak, kalian lihat gambarnya, ke benda B yang jumlahnya sedikit. Aliran elektron dari A ke B berarti aliran proton dari B ke A. Sehingga terjadi aliran arus listrik dari potensial tinggi ke potensial rendah, berarti dari B menuju ke A. Jika muatan sama besar, arus tidak mengalir. Kalian perhatikan benda A dan benda B, perhatikan jumlah elektronnya, ya.
Berarti benda A maupun benda B ini sama-sama bermuatan -3. Sehingga jika dihubungkan dengan kawat pengantar, tidak terjadi aliran arus listrik. Mengapa demikian? Karena potensial A sama dengan potensial B. Setelah ditemukan elektron oleh Thomson, diketahui bahwa muatan listrik yang mengalir sebenarnya adalah elektron atau muatan listrik negatif. Tetapi arus listrik tetap didefinisikan berdasarkan aliran muatan positif. Kuat arus listrik. Kuat arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap detik. I sama dengan Q per T. I itu kuat arus listrik, ampere satuannya, Q muatan listrik, kolom satuannya, sedangkan T waktu, second atau detik. Jadi satuan kuat arus listrik menurut sistem internasional adalah ampere. Satuan yang lain 1 miliampere 10 pangkat 3 ampere, 1 mikroampere 10 pangkat min 6 ampere, dan 1 nanoampere 10 pangkat min 9 ampere. Contoh soal. Sebuah penghantar dialiri arus listrik selama 5 menit. Kuat arus yang mengalir 0,4 ampere. Berapakah jumlah muatan listrik yang berpindah? Berarti diketahui T-nya 5 menit, kita ganti jadi second, 300 second. I-nya 0,4 ampere, ditanya Q, gunakan rumus I sama dengan Q per T. Kita ubah rumusnya. Q sama dengan I kali T. Kita masukkan angkanya, diperoleh 120 kolom. Alat ukur kuat arus listrik adalah ampermeter. Ini adalah contoh ampermeter. Ya. Bagian-bagian yang penting dan terangnya adalah ada jarum penunjuk, ada skala, ada probe, dan kalibrator atau kalibrasi. Ampermeter dipasang seri pada rangkaian listrik. Inilah cara pemasangan ampermeter yang dipasang secara seri. Kemudian dalam bentuk simbol, kalian bisa lihat gambar di samping kanan. Sebelum kita melakukan praktikum, maka kita harus bisa membaca alat ukur listrik. Untuk lebih simpel, saya berikan contoh soal cara membaca alat ukur listrik. Pengukuran kuat arus listrik ditunjukkan pada gambar di samping kanan. Ini gambarnya, ya. Berapakah besar kuat arus hasil pengukuran atau HP? Ya. Kalian perhatikan bahwa jarum penunjuk itu menunjukkan suatu skala yang menunjukkan angka 3. Jadi skala yang ditunjuk adalah 3. Kemudian skala itu mulai dari 0 sampai 10 ampere. Berarti skala maksimumnya adalah 10 ampere. Kemudian batas ukur, ya, batas ukur. Ini ada 2 pilihan, 5 ampere dan 10 ampere. Di dalam gambar yang dipilih adalah 5 ampere. Berarti batas ukurnya adalah 5 ampere. Berapakah hasil pengukuran? Maka gunakan persamaan HP skala yang ditunjuk dibagi skala maksimum kali batas ukur. Jika kita masukkan angkanya, diperoleh hasil pengukuran adalah 1,5 ampere. Beda potensial. Perpindahan muatan listrik sudah kita ketahui disebabkan karena adanya beda potensial. Beda potensial itu apa? Ya, beda potensial adalah energi listrik per satuan muatan listrik. V sama dengan W per Q. Jadi V itu beda potensial, satuannya adalah volt, B energi listrik, joule, Q muatan listrik, satuannya kolom.
Jadi satuan beda potensial menurut sistem internasional adalah volt. Satuan yang lain ada 1 megavolt, MV, M-nya M besar, 1 juta volt, ya, 1 kilovolt, 1000 volt, 1 milivolt, 1/1000 volt atau 0,001 volt. Contoh soal, muatan listrik sebesar 300 kolom pindah pada suatu penghantar yang terpasang pada beda potensial 4 volt. Berapakah energi listrik yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan tersebut? Maka Q-nya 300 kolom, V-nya 4 volt. Ditanya W. Kita gunakan persamaan V sama dengan W per Q. Kita rubah W sama dengan V kali Q. Karena yang ditanyakan W. Masukkan angkanya, kita dapatkan 1200 Joule. Jadi energi listrik yang dibutuhkan adalah 1200 Joule. Alat ukur beda potensial adalah voltmeter. Ya, ini adalah gambar voltmeter, ya. Memiliki skala dan jarum penunjuk, kemudian ada probe. Voltmeter dipasang paralel pada rangkaian listrik. Ya, pemasangan paralel dapat kalian lihat pada gambar di bawahnya, ya. Kemudian simbolnya pada gambar di samping kanan. Ya. Pengukuran kuat arus dan beda potensial bisa kita lakukan secara bersamaan dalam suatu rangkaian listrik. Cara pemasangannya adalah demikian. A itu ampere meter, V itu voltmeter. Ada S itu adalah saklar. Kemudian dalam bentuk simbolnya adalah di samping kanan, A-nya adalah ampere meter, V-nya adalah voltmeter. Kemudian pada praktek di laboratorium bisa menggunakan basic meter jika dipasang sebagai ampere meter maka ditambahkan sun, dan jika untuk mengukur tegangan yaitu sebagai voltmeter maka dipasang multiplier. Ini dapat dilihatkan pada gambar A dan B. Jadi sekarang sudah ada pada satu alat, ya. Jadi gambar A dan B ini sebenarnya satu alat yang bisa digunakan sebagai ampere meter dan voltmeter. Kita tinggal menggeser-geser alat penggeser sebagai penutup, ya, yaitu yang berwarna hitam. Kalau kita geser ke kanan, maka akan menjadi ampere meter. Kalau kita geser ke kiri, akan menjadi voltmeter. Bisa dilihat dari satuan-satuan yang ada di situ. A itu ampere meter, ampere, B itu volt. Kemudian selain alat ukur ampere meter dan voltmeter, ada multimeter atau orang menyebutnya adalah AVO. A itu ampere, V itu volt, O itu ohm. Ya, jadi ini sudah terpadu. Satu alat bisa untuk mengukur kuat arus sebagai ampere meter, mengukur beda potensial sebagai voltmeter, dan mengukur hambatan sebagai ohmmeter. Ini adalah analog multimeter, ya, yang gambar kiri, sedangkan untuk gambar yang kanan adalah digital multimeter. Kelistrikan pada sel saraf. Tubuh manusia dialiri arus listrik, khususnya pada saraf, yaitu dengan adanya impuls listrik. Bidang yang khusus mempelajari tentang aliran impuls listrik pada tubuh manusia disebut biolistrik. Ya. Listrikan pada tubuh hanya berkaitan dengan komposisi ion yang terdapat di dalam tubuh. Jadi hanya berkaitan dengan komposisi ion. Bukan listrik yang mengalir seperti pada kabel listrik yang bisa kita jumpai di rumah-rumah.
Muatan yang ada di luar dan di dalam sel saraf tidak dapat saling tarik-menarik. Mengapa? Karena ada pemisah, yaitu membran sel saraf. Tarik-menarik antar muatan terjadi jika ada rangsangan dari neurotransmitter, yaitu senyawa kimia dalam tubuh yang bertugas untuk menyampaikan pesan antara satu sel saraf ke sel saraf target. Sel saraf target ini bisa ada di otot, bisa juga di kelenjar. Contoh dari neurotransmitter adalah oksitosin, serotonin, asam amino, asam glutamat. Ini contohnya. Gambar di bawah menunjukkan sel saraf. Kita bisa mengukur berapa tegangannya, ya. Di situ tampak ada ion-ion Na+, ya, ada di bagian luar, sedangkan yang ada di dalam sel saraf ini ada ion Cl- dan ion K+. Ya, untuk tahu lebih jauh tentang sel saraf, kita lanjutkan, ya. Bagian-bagian sel saraf, ya, ini adalah bentuk sel saraf kita, ya. Ada bagian-bagian penting. Yang pertama ada dendrit, kemudian ada badan sel, kemudian ada akson, mielin, dan nodus ranvier. Ya. Yang mana yang dendrit? Ya, dendrit ini penonjolan badan sel yang bercabang-cabang seperti cabang pohon. Kalian bisa lihat pada gambar. Dan apa fungsinya? Fungsinya adalah menerima impuls dari sel lain dan meneruskan ke badan sel. Kemudian yang kedua adalah badan sel. Kalian lihat pada gambar. Di dalamnya terdapat inti sel yang dikelilingi sitoplasma. Sitoplasma mengandung organel sel seperti mitokondria, ribosom, badan Golgi, dan retikulum endoplasma khusus milik sel saraf yang disebut badan sel. Fungsinya adalah meneruskan impuls dari dendrit ke akson. Jadi fungsi badan sel adalah meneruskan impuls dari dendrit ke akson. Berikutnya, akson, penonjolan badan sel berbentuk panjang dan silindris. Setiap satu sel saraf hanya memiliki satu akson. Ujung akson atau terminal akson memiliki percabangan dan berbonggol. Pada bonggol ini dilepaskan neurotransmitter dan disebut sebagai bonggol sinaptik. Pada bonggol sinaptik terjadi proses sinapsis, yaitu komunikasi antara sel saraf satu dengan yang lain, atau sel saraf dengan sel otot dan sel kelenjar menggunakan neurotransmitter. Fungsi daripada akson adalah meneruskan impuls dari badan sel saraf ke sel saraf lain atau ke sel otot atau ke sel kelenjar. Yang berikutnya yang keempat adalah mielin. Mielin sebenarnya adalah selubung lemak yang berlapis-lapis yang dihasilkan oleh sel Schwann. Lapisan lemak mielin ini sulit ditembus oleh ion-ion yang keluar dan masuk membran sel saraf pada bagian akson. Fungsinya apa? Fungsi daripada mielin adalah mempercepat impuls saraf dengan membantu terjadinya loncatan muatan. Jadi fungsi mielin ini untuk mempercepat impuls saraf. Berikutnya, yang terakhir adalah nodus ranvier. Daerah akson terbuka yang tidak diselubungi mielin. Fungsinya adalah tempat
terjadinya tarik-menarik muatan listrik di membran sel saraf. Inilah bagian-bagian dari sel saraf. Sel saraf seperti kabel, ya, karena memiliki bentuk dan mekanisme kerja yang hampir sama. Setiap sel saraf hanya memiliki satu akson yang mendukung terjadinya perambatan arus listrik. Selain akson, penghantar listrik lain di dalam tubuh adalah cairan tubuh seperti darah, cairan jaringan, dan sitosol dalam sitoplasma sel. Isolator pada sel saraf yaitu selubung mielin pada akson. Pada akson tidak berselubung mielin sehingga hantaran arus listrik dapat terjadi sepanjang akson. Pada akson yang berselubung mielin, beda potensial terjadi di daerah akson yang tidak diselubungi mielin yang disebut dengan nodus Ranvier. Tarik-menarik muatan listrik terjadi di nodus Ranvier 1 dan seterusnya. Mielin berfungsi sebagai pelindung akson dan mempercepat terjadinya loncatan muatan listrik pada saraf. Ya, yang terakhir, pergerakan impuls pada akson bermielin dan tidak bermielin dapat kalian lihat pada gambar di bawah. Ya, untuk yang gambar atas ini adalah akson yang tidak bermielin. Jadi rambatan daripada impuls atau hantaran impuls ini digambarkan dengan anak panah yang berwarna merah lurus, ya. Sedangkan pada akson yang bermielin itu gambar yang bawah, ya. Arah hantaran impuls digambarkan dengan panah merah melengkung. Demikian anak-anak, kita sudah belajar tentang bagaimana arus listrik terjadi, kemudian kita sudah belajar tentang kuat arus listrik, beda potensial, dan yang terakhir tadi adalah tentang sel saraf pada tubuh kita. Sampai bertemu lagi pada pembahasan yang berikutnya, yaitu elektrodinamika 2. Tentang hukum Ohm dan rangkaian hambatan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih.